Geger, Lady Nayoan ungkap mendapatkan teror hingga diikuti oleh orang tak dikenal usai membongkar kasus dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan suaminya Randy Kiernet dengan Shahnaz. Tak cukup sampai di situ, Lady pun curhat terkait akun media sosialnya yang beberapa kali hilang dan malah berganti dengan berjamurnya akun media sosial lain yang mengatasnamakan dirinya dan memiliki pengikut lebih banyak. Lantas, seperti apa bentuk dukungan pakar agama terkait keberanian Lady yang sepertinya mulai mendapatkan tantangan dan juga rintangan itu? Dan seperti apa pula kata pengamat IT terkait misteri hilangnya akun media sosial Lady? Sementara itu, di balik kasus dugaan perselingkuhan yang diduga menyeret nama Shahnaz dan Randy Kiernet, kini nampaknya JJ pun mulai terlihat menentukan sikap. Seperti dalam beberapa momen di mana ia pun terlihat menjaga jarak dengan Shahnaz. Lalu apa kata pakar ekspresi terkait sikap JJ? Benarkah hal ini pun merupakan sikap JJ yang sebenarnya coba ia lakukan, namun masih terkendala karena diduga adanya campur tangan dari pihak lainnya? Lain halnya dengan JJ, Randy pun justru tertangkap kamera tengah asyik makan dengan santainya di sebuah mall hingga dianggap warganet seperti tidak memiliki beban apapun. Lalu, hal apakah yang ditangkap oleh pakar ekspresi terkait potret tersebut? Benarkah jauh di dalam hatinya sebenarnya Randy pun tidak merasa bersalah telah berselingkuh dari istrinya Lady Nayoan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Shahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet sepertinya mulai bergerak ke arah yang lebih serius. Saat Lady Nayoan, istri Randy mengaku mendapatkan sejumlah fakta baru terkait hal yang telah dibeberkannya ke sosial media dan kini tengah menjadi perbincangan hangat itu. Ya, baru-baru ini dalam sebuah podcast milik aktor dan pebasket Denny Sumargo, Lady pun mengungkapkan bahwa ia mendapatkan teror sejumlah pesan singkat dan sejumlah pesan langsung dari akun tak dikenal yang kerap masuk ke dalam pesan singkat dan akun media sosialnya. Pesan singkat tersebut membuat Lady pun menjadi resah karena menyebutkan nama masa kecilnya yang pastinya hanya diketahui oleh keluarga dan orang terdekatnya. Lady pun mengambil sikap dengan melakukan blokir kepada nomor tak dikenal yang telah melakukan panggilan telepon ke nomor pribadinya itu. Belum lagi, Lady pun juga mengaku banyak mendapatkan sejumlah pesan singkat, seperti bernada pengancaman yang mampir beberapa kali di akun media sosialnya. Dan yang paling mengejutkan adalah Lady mengaku dibuntuti oleh seseorang yang ia tidak kenal saat sedang jalan-jalan dengan teman-temannya. Ada teror? Ada, Kak. Ada teror.
Ya, wajar memang tindakan yang dilakukan ibu 3 orang anak ini dalam membongkar aib yang dilakukan suaminya Randy Kiernet dengan diduga Syahnaz Sadiqah, hingga akhirnya banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak. Namun, dengan semangatnya yang tak pernah kendor, Lady pun memilih untuk menerima semua konsekuensinya dan juga tantangan apapun yang datang menghampirinya pasca mengunggah permasalahan tersebut di sosial media. Lantas, seperti apa dukungan yang diberikan oleh pakar agama terkait keberanian Lady? Aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah, ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Islam ini memiliki banyak cara. Kita bisa pakai cara yang bijak, cara-cara penuh dengan hikmah. Kita juga bisa ngajak musyawarah, wasyawirhum fil amri, agar ada win-win solution. Karena kalau kita ribut di medsos, gak akan mendapat apa-apa. Akankah lebih bijaknya kita bicara dari hati ke hati, apalagi masalah aib keluarga. Tapi kalaupun secara manusiawi kita sudah tidak kuat, nawaitu kita ingin memberi pembelajaran, tiba-tiba diserang, itu resiko sebuah perjuangan yang gak perlu kita sesali. Karena perjuangan itu tidak boleh ada keraguan, maju, nggak pernah ada kata mundur dalam menyikap satu kebenaran. Sementara itu, selain teror berupa pesan singkat dan pesan langsung di sosial media, hingga ekstrimnya diduga ada yang membuntuti. Permasalahan ini pun kembali berbuntut panjang saat Lady curhat perihal akun media sosialnya yang sempat hilang pasca kejadian tersebut. Bahkan, ibu 3 orang anak ini pun menyebutkan jika sudah 2 kali harus berganti akun media sosial. Beruntung, Lady kini memiliki sejumlah teman yang memiliki tim digital sehingga mengembalikan akunnya yang sempat hilang. Lalu, seperti apa pakar telematika terkait hilangnya sebuah akun di media sosial? Benarkah hal ini pun dikarenakan adanya banyak report dari banyaknya akun lainnya sehingga akun media sosial Lady pun hilang secara permanen? Halo teman-teman, makasih banyak ya buat support, buat doanya. Betul, akun Instagram aku @ledinayawan hilang dan belum balik sampai sekarang. Atas saran teman-teman di TikTok aku @ledinayawan buat bikin akun yang baru. Jadi aku bikin akun yang baru ini @ledinayawan168. Kalau teman-teman berkenan boleh banget buat follow. Terus juga curhatan aku di podcastnya Bang Densu udah tayang. Kalau teman-teman mau nonton boleh banget langsung ke sana. Bantuin ya supaya nggak ada akun-akun palsu lagi. Jadi bantu share kalau ini akun aku yang asli @ledinayawan168. Makasih ya. Bisa dihapus yang bersangkutan. Oke. Yang kedua, sedang ada aksesibilitas terhadap aksesibilitas yang bersangkutan terhadap akunnya dia sendiri. Kalau yang namanya di report itu tidak akan aktif lagi, karena kalau mereport suatu akun, ya biasanya mereport itu harus ada suatu hal-hal yang jelas. Ya, tendensi misalnya akun tersebut dibilang melanggar segala hal yang dianggap tidak patut ataupun melanggar ketentuan yang ada di IG, ya misalnya mengenai konten-konten yang child bullying, terorisme, child abuse, terorisme, drug, ya hal-hal kita beberapa hal utama yang sangat dilarang di IG. Kalau ada banyak yang melakukan pelaporan, maka akun tersebut hilang karena dihilangkan. Saat itu udah hilang yang pertama, tidak mungkin di-recover kembali. Tetapi kalau hilangnya sekarang karena laporan orang-orang bilang bahwa itu laporan satu akun anggap nggak patut level yang apa nih?
Ya dalam konteks yang mana? IG itu dunia loh. Jadi tidak akan semudah mungkin hanya menerima laporan dibilang kontennya tidak benar, tidak baik, padahal sebelum menjadi kasus hukum. Ya tentu juga sama IG ya masih dibiarkan saja gitu loh. Nah, sampai ada hal-hal yang memang benar-benar dianggap sudah melanggar. Tapi kembali kalau memang sudah dianggap sudah melanggar, ya benar-benar hilang dari IG-nya, nggak kemudian bisa di-recover. Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Ya, dan saya hargain banget kamu mau speak up ya. Kehilangan akun media sosial ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah warganet untuk berpura-pura menjadi dirinya. Hal itu pun terbukti dengan munculnya beberapa akun saat mengetik di kolom pencarian nama. Hal ini pun diungkapkan oleh Dr. Richard Lee yang mengaku Lady begitu sedih karena banyak yang berpura-pura menjadi dirinya, bahkan memiliki jumlah pengikut lebih banyak dari akun aslinya. Dia sedih, dia bilang fake akunnya lebih banyak followersnya daripada akun dia katanya. Gimana dong? Jauh banget lagi ya. Kadang akun palsunya kontennya ngambil gambar di Instagram aku. Oke, makanya sering-sering buat video ya di sini ya. Dan kita main TikTok sama-sama, jualan TikTok sama-sama ya. Aku bantuin ya nanti ya. Oke, apa nama akunnya jadi? DY Toko ya. Oh, di Toko. DY Toko, @DY Toko itu akun aslinya Lady Nayoan ya. Bagi kalian semua follow ya, supaya woman support woman ya. Kalian semuanya sesama wanita harus membantu emak-emak, bantu emak-emak supaya kita tambah kuat. Itu bukan emak-emak. Sama-sama saling menguatkan. Sementara itu, rasa sedih dan sakit hati yang dirasakan Lady pasca mengunggah kasus dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan suaminya tentu saja dianggap wajar. Pasalnya, seorang suami yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya di rumah diduga melakukan hal yang sama dengan seorang wanita di luar sana. Lantas seperti apa pendapat psikolog dengan kepedihan dan rasa sakit hati yang harus dirasakan Lady pasca mengunggah kabar perselingkuhan suaminya? Dan mengapa Lady Nayoan sampai berani untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan suaminya yang kini kabarnya akan segera berakhir dengan jalan perceraian? Membongkar aib keluarga itu sesuatu yang tidak baik. Itu hal yang buruk juga. Jadi kalau kita bilang manusia itu harus bisa membedakan baik dan buruk, itu bagian dari moral. Moral itu kemampuan manusia membedakan baik buruk. Ini satu tindakan yang tidak baik, membongkar ini. Mungkin tujuannya adalah supaya suaminya jerah, salah satunya. Supaya yang jadi selingkuhannya juga jerah. Dampaknya itu lebih luas dari hanya sekedar jerah kepada dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Memang kemudian akhirnya dapat pekerjaan atau kemudian menjadi duta apa dan sebagainya, tetapi aib itu sudah dibuka gitu. Kalau menurut saya sih harusnya tetap aja dilakukan dengan cara bicara. Nah, pada saat seseorang kemampuan untuk komunikasinya dihambat karena tidak dianggap, diomongin tidak diacuhkan, kemudian dengan cara lisan, verbal, tulisan dan sebagainya juga tidak itu, maka dia kehilangan cara untuk bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Pada saat itu terjadi, maka bomnya meletus, sehingga dia pakai segala cara apapun dia halalkan untuk bisa mencapai tujuannya, untuk seeking attention dari orang itu untuk mengetahui bahwa saya serius loh ini. Dan orang jadi kasihan, terus kemudian merangkul dia untuk kemudian mengajak bekerja dan sebagainya. Tapi ada hal yang lebih esensi di sini.
empati dia terhadap perkembangan anaknya juga harus dipikirkan. Empati itu adalah yang tadi saya bilang bagian dari moral untuk bisa memahami bahwa ini dampaknya dengan mengumbar ini terhadap banyak orang tuh luar biasa loh. Sementara itu, JJ pun mulai terlihat menentukan sikap. Seperti dalam beberapa momen di mana ia pun terlihat menjaga jarak dengan sang istri Syahnaz Sadiqah. Lalu, apa kata pakar ekspresi terkait sikap JJ? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya ucapin terima kasih banyak. Kasih Silet. Hadir kembali Silet Awards. 1 dekade Silet Awards 2023. Spektakuler dan luar biasa. Jangan lupa saksikan Silet Awards ke 1 dekade hanya di RCTI. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Meninggalkan dugaan teror dan beberapa akun yang mengataskan nama Lady Nayawan. Di balik permasalahan ini tentu menarik membahas sikap JJ yang kini agaknya mulai terlihat menentukan sikap. Seperti dalam beberapa momen di mana ia pun terlihat menjaga jarak dengan sang istri Syahnaz Sadiqah. JJ yang sebelumnya dihujat warganet karena dianggap tidak memiliki harga diri dan terkesan santai dengan permasalahan yang menimpa sang istri, kini terlihat berbeda. Seperti dalam sebuah momen di mana pria dengan nama asli Richie Ismail itu terlihat memilih makan dan duduk di samping Nisha Ahmad dan istri Tara Budiman, Gia Sadiqah, sementara Syahnaz duduk cukup jauh atau beda 2 kursi di sebelah Nisha dan Gigi. Di momen lain, JJ pun juga kedapatan tidak lagi bersebelahan dengan adik bungsu Raffi Ahmad itu saat tengah berfoto usai sang kakak ipar Raffi dan Nagita menggelar acara tenis di Bilangan, Jakarta Selatan akhir pekan kemarin. Dalam foto, JJ pun tampak bersebelahan dengan Gigi dan Rita Amalia, di mana ibunda Gigi di sebelah sisi kirinya dan Nagita di sebelah kanannya. Sementara Syahnaz pun justru berada di sebelah ibundanya. Lalu, seperti inilah saat pakar ekspresi mencoba untuk mengulik sikap JJ dalam 2 momen tersebut. Kalau yang lihat di waktu mereka sedang lagi makan ya, nah kita bisa lihat posisinya memang Mas JJ ini, terus kemudian kita lihat Mas JJ ini ya, wajahnya kan nggak tahu, kayak kaget kita ngeliat kamera gitu ya, terus kemudian memang posisinya dia memang sedang tidak berdekatan dengan Mbak Syahnaz ya, dia duduknya agak selang 2 orang. Bisa terjadi dengan siapapun juga kalau bicara, mau duduk di mana aja gitu kan ya, bebas aja. Kemudian juga di sini kan posisinya Mbak Syahnaz kan gini, sementara hampir semua orang boleh dibilang kalau diperhatikan semuanya posisi tangannya is very open, dan Mbak Syahnaz sendiri yang posisinya close gitu ya. Bisa jadi dia terlalu cukup nyaman dengan situasinya. Itu udah pasti ada jarak. Dan ada yang satu yang cuek, sibuk makan, satu lagi karena seperti ini. Itu bisa jadi diarahkan menuju ketidaksukaan ketika ada di posisi duduknya seperti itu. Itu gambarannya seperti itu aja.
Sementara itu, di video lainnya, JJ juga terlihat enggan menerima suapan dari sang istri yang telah memberikan anak kembar itu. Lantas, benarkah hal ini pun merupakan sebuah tanda bahwa perasaan JJ sedang tidak baik-baik saja pada saat itu? Atau sebenarnya ada tertangkap kemarahan JJ dari video, namun belum bisa diutarakannya entah dengan alasan apa? Sebenarnya kalau istri nawarin, misalnya kan ini dari konteks suami istri, jadi dia nawarin sesuatu, dia mau suapin lah kira-kira gitu. Tapi di saat yang sama kan Mas JJ nggak, gitu ya. Penolakan kan kayak misalnya anak kecil diminta, ini makan nih kuenya nih enak nih gitu ya. Nggak mau. Nah, penolakannya itu kan bisa banyak faktor. Di lain sisi, Randy Kiernet pun justru tertangkap kamera tengah asik makan dengan santainya di sebuah mall. Hingga beberapa warganet pun juga menganggap seperti tidak memiliki beban apa-apa terkait permasalahan yang menyeret namanya itu. Lalu, hal apakah yang ditangkap oleh pakar ekspresi terkait potret tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Awards. Silet Awards. Satu dekade. Hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di lain sisi, lain halnya dengan JJ. Randy justru tertangkap kamera tengah asyik makan dengan santainya di sebuah mall yang dianggap beberapa warganet seperti tidak memiliki beban apa-apa terkait permasalahan yang menyeret namanya itu. Lalu, hal apakah yang ditangkap oleh pakar ekspresi terkait dengan potret tersebut? Dan benarkah jauh di dalam hatinya, Randy pun tidak merasa bersalah berselingkuh dari istrinya Lady Nayoan? Sepertinya dia tidak cukup merasa boleh dibilang nyaman dengan berada di tempat itu, ya, karena mungkin dia juga sedang tidak ingin pergi kemana-mana. Jadi banyak kemungkinannya sebenarnya. Kalau mau di klarifikasi memang perlu ditanyakan ke Mas JJ ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.